Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum mata kuliah data mining ingin mempresentasikan hasil code dari tugas kelompok yang sudah dilampirkan itu mengenai data udara untuk meningkatkan kualitas udara yang dimana menggunakan faktor-faktor untuk meningkatkan kualitas dari data itu sendiri. Dan di sini kami ingin memperkenalkan diri dengan anggota saya sendiri Nadinda Aurora dengan nomor induk mahasiswa 121 450 004. Selanjutnya saya perkenalkan nama Yusuf Alvin Panggabean, NIM 1145001. Selanjutnya saya Yunita Amelia Puspitasari dengan NIM 121450118. Dan saya Dela Septiani 121450109. Saya terakhir, saya Haris Muhammad dengan NIM 1214501. Saya Yunita Amelia Puspitasari dengan NIM 121450118 akan menjelaskan langkah-langkah pada bagian pertama dalam tugas kelompok kami, yaitu dari import data sampai dengan verifikasi kualitas data. Langsung saja yang pertama, yaitu import pandas SPD, kemudian df sama dengan pd.rat.csv. Kode ini digunakan untuk mengimport library pandas dan juga membaca data dari file CSV dengan nama air quality uji strip 2 ke dalam sebuah variabel data frame. Kemudian yang selanjutnya df.save. Kode ini digunakan untuk menampilkan ukuran yang hasilnya akan berupa tupel yang menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom pada data frame kami. Dapat dilihat bahwa outputnya yaitu baris dari data frame kami yaitu 9471 dan kolom dari data frame kami itu terdapat 17 kolom. Kemudian yang selanjutnya yaitu df.head. Kode ini digunakan untuk menampilkan baris enter atas dari data frame kami. Di sini kami mengambil 10 contoh dari data frame teratas kami, yang dimana 10 teratas data itu terdapat date, yang dimana kolom ini berisi tanggal pengukuran, kemudian terdapat time, yang dimana kolom ini berisi tentang waktu pengukuran, kemudian COGT, yang dimana kolom ini mencatat konsentrasi karbon monoksida. Selanjutnya PT08SI ini merupakan parameter sensor terkait karbon monoksida. Selanjutnya yaitu NMHC GT, yaitu kolom ini digunakan untuk mencatat konsentrasi non-metan hidrokarbon dalam udara. Sampai dengan AH ini yaitu kolom yang dimana untuk mencatat kelembapan terkait relatif udara. Kemudian saya lanjutkan untuk kode yang selanjutnya yaitu df.tile, di mana kode ini digunakan untuk menampilkan baris enter bawah dari data frame kami, yang dimana outputnya akan menampilkan 5 baris terbawah dari data frame kami. Dapat dilihat dari outputnya yaitu baris-baris ini tidak memiliki data yang valid atau data yang diisi dengan nilai nan ini menunjukkan ketiadaan data atau data yang hilang. Kemudian yang selanjutnya yaitu df.sample. Kode ini digunakan untuk menampilkan baris n secara acak atau random. Di sini kami mengambil contoh 10, yang dimana kode ini akan menampilkan baris 10 baris secara acak atau random. Dapat dilihat bahwa outputnya itu mencakup seperti tanggal, waktu, kemudian kolom-kolom seperti COGT, PT08, NHMHC, C6H6, dan sampai dengan yang terakhir yaitu
AH. Kemudian yang selanjutnya yaitu df.dtypes, yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan tipe atribut data dari data frame kami. Dapat dilihat outputnya yaitu tipe data atribut kami itu dapat dilihat dari date dan time. Date dan time ini sebagai objek atau string. Kemudian yang selanjutnya terdapat COGT, PT08 sampai dengan UNAMED, yaitu dapat dilihat bahwa tipe datanya adalah float atau bilangan desimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu df.describe, yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan deskripsi data berupa nilai perhitungan statistik. Kode ini akan menghasilkan output seperti ini, yang dimana output ini merupakan deskripsi statistik singkat dari kolom-kolom numerik dalam data frame yang termasuk jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kemudian kuartil 1 atau kuartil pertama, kemudian median, dan kuartil ketiga sampai dengan nilai maksimum. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu terdapat perintah atribut df@describe. Kode ini digunakan untuk menampilkan deskripsi statistik dari setiap kolom data frame kami. Dapat dilihat bahwa yang pertama ini kami akan menampilkan deskripsi dari kolom NMHCGT, yang dimana outputnya akan memberikan informasi tentang statistik seperti jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kemudian median, dan juga kuartil ketiga, sampai dengan nilai maksimum. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami akan menampilkan komposisi data dari kolom NMHGT, yang dimana outputnya itu akan memberikan informasi tentang berapa kali setiap nilai unik itu akan muncul dari kolom NMHC ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami akan menampilkan deskripsi data dari kolom COGT dengan kodenya df.co(gt.describe, yang dimana sama seperti sebelumnya, output ini akan memberikan informasi tentang statistik dasar seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai dengan nilai maksimum. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami akan menampilkan komposisi data dari kolom COGT dengan kodenya yaitu df co(gt.value_cons. Outputnya yaitu akan menampilkan informasi tentang berapa kali sama sepertinya setiap nilai unik itu akan muncul dari kolom COGT ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami akan menampilkan kode deskripsi dari kolom pt08.si dengan kodenya yaitu df pt08.si co.describe, yang dimana outputnya akan memberikan informasi mengenai statistik dasar seperti jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai dengan nilai maksimum juga. Kemudian yang selanjutnya, ini sama dengan seperti yang sebelumnya, yaitu menampilkan komposisi data dari kolom PT08, yang dimana outputnya akan menampilkan informasi tentang berapa kali nilai unik akan muncul dari kolom ini. Dengan tipe datanya itu integer.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sama dengan yang seperti sebelumnya juga, yaitu menampilkan deskripsi dari kolom PT08 yang dimana outputnya akan menampilkan statistik dasar mengenai jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai dengan nilai maksimum dengan tipe data atributnya itu float. Kemudian yang selanjutnya yaitu kami akan menampilkan komposisi data dari kolom PT08 yang dimana kodenya itu dfpt08.s2 nmhc.value_cons yang dimana sama seperti sebelumnya outputnya akan memberikan informasi tentang seberapa kali nilai unik akan muncul dari kolom PT08S2NMHC ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu DFNOXGT.describe yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan deskripsi dari kolom NOXGT ini. Yang dimana sama seperti sebelumnya juga, outputnya akan menampilkan informasi tentang statistik dasar yang dimana di dalamnya itu terdapat jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya dengan tipe datanya dapat dilihat yaitu float. Kemudian yang selanjutnya, kami yang menampilkan komposisi data dari kolom NOXGT dengan kodenya DF, kolom NOXGT value cons. Yang dimana outputnya itu akan menampilkan nilai-nilai unik yang dimana informasinya akan memberikan seberapa banyak atau seberapa kali nilai unik itu akan muncul dari kolom NOX ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan deskripsi dari kolom PT08 dengan outputnya yaitu akan menampilkan informasi tentang statistik dasar seperti jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai dengan max dengan tipe datanya itu float. Ini juga sama dengan yang seperti sebelumnya. Kami mengambil tipe atribut dari kolomnya itu dengan jumlah 10 sampai dengan DFC6H6 ini. Terima kasih. Kode yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Dila Septiani akan menjelaskan tentang verifikasi kualitas data. Di mana verifikasi kualitas data ini akan menunjukkan gimana kualitas dalam suatu dataset. Di sini pertama-tama kita akan menghitung jumlah nilai nol pada setiap atribut. Terlihat dengan fungsi df.isNull summary, atribut date mempunyai nilai nol sebanyak 114 nilai, time juga begitu 114 sampai unnamed. Unnamed itu atribut kosong, kolom kosong yang berisi 9.471 nilai kosong. Lalu kita akan mengidentifikasi kuncilan dengan box plot dan matriks kolerasinya. Dimana ketika kita mau melihat matriks korelasi, kita akan menggunakan fungsi korelasi sama dengan df.core, terus kita print korelasinya. Dimana kita akan bisa melihat nilai korelasi dari 0 sampai 1
di mana ketika mendekati 0, maka menunjukkan kurangnya hubungan, dan ketika 1, kuatnya hubungan. Bisa dilihat, di setiap diagonalnya akan muncul angka 1, di mana dia akan menunjukkan hubungan yang erat pada dirinya sendiri. Ketika COGT ketemu COGT, maka hubungannya 1. PT08 ketika ketemu PT08, jumlahnya 1, dan seterusnya setiap diagonalnya. Lalu, nilai minus itu menunjukkan kurangnya hubungan juga. Dapat dilihat dari visualisasi si heat map-nya, di mana ketika dia berwarna terang, dia menunjukkan angka 1, dan itu menunjukkan kuatnya hubungan antar variabelnya. Bisa dilihat nih yang putih-putih ini, diagonal ini, menunjukkan kuatnya hubungan, sedangkan yang gelap seperti hitam nih, dengan PT08S3NOX dengan NOXGT itu menunjukkan ketidakadaannya hubungan, maka dia warnanya hitam. Bisa dilanjut. Di sini kita akan memvisualisasikan box plot, yang dimana itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi pencilan atau outliers agar data yang kita gunakan itu lebih berkualitas karena tidak adanya pencilan-pencilan yang tidak berguna. Di sini pertama kita punya box plot untuk variabel COGT, di mana SNS.boxplot, X-nya COGT dari data D. Dapat dilihat di sini box plotnya, dan di sini ada beberapa pencilan. Lalu nih box plot si PT08-nya. Sini juga ada pencilan, dan di luar sini kanannya juga ada pencilannya. Di NMHCGT dapat dilihat outliersnya sangat banyak. Hampir seluruh dari variabel NMHCGT ini adalah outliers. Lanjut ke C6H6GT, ada outliers di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Begitu pula di PT08S2NMHC, ini data yang bagus, dan ini outliers si pencilan kecil. Kalau NOXGT, pada variabel NOXGT itu pencilannya ada di sebelah kanan data-datanya. PT08S3NOX juga ada di sebelah kanan dan kiri. Begitu pula di NO2GT, sama PT08S4NO2 juga. Dan di box plot terakhir itu di variabel atribut PT08S5NOGT, di mana satu outliers di sebelah kiri dan banyak outliers di sebelah kanan. Sekian dari verifikasi kualitas data, bisa dilanjut ke identifikasi data tidak berimbang. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi data tidak berimbang. Jadi yang harus kita lakukan itu memasukkan data frame COGT, unik, dan tujuannya untuk mengambil semua nilai unik dari kolom COGT terhadap data frame. Jadi kita coba run, dan hasil output atau arraynya ini seperti ini. Adanya data yang tidak berimbang, sehingga menimbulkan datanya seperti ini. Selanjutnya kita mencoba data frame PT08S1 unik, sama seperti di atas, tujuannya mengambil semua nilai dari kolom tersebut terhadap data frame. Kemudian kita coba run. Dan hasil array dan outputnya seperti ini.
Selanjutnya kita coba pada data frame NMHCGT unique. Tujuannya juga sama, yaitu mengambil semua nilai unik dari kolom NMHCGT dalam data frame. Lalu kita coba run, dan hasilnya arraynya terdapat banyak sekali data-data. Selanjutnya pada data frame C6H6GT unique. Tujuannya juga sama, mengambil semua nilai unik dari kolom C6H6GT dalam data frame. Kemudian kita coba run. Hasilnya juga seperti ini. Selanjutnya kita coba data frame pada PT08S2 NMHC unique, yang tujuannya mengambil semua nilai unik dari kolom PT08S2 NMHC dalam data frame. Kemudian kita coba run. Hasil array atau outputnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan data frame NOXGT unique. Tujuannya juga sama seperti sebelumnya, mengambil semua nilai dari kolom yang kita masukkan dari dalam data frame. Kemudian kita coba run. Dan juga terdapat banyak sekali data-data. Dan ini kita coba, selanjutnya kita coba data frame pada PT08S3 NOX unique. Tujuannya sama, yaitu mengambil semua nilai unik dari kolom tersebut. Kemudian kita run, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencoba data frame NO2 GT unique. Tujuannya juga sama, mengambil semua nilai dari kolom NO2 GT dalam data frame. Kemudian kita run, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita coba data frame PT08S4NO2. Tujuannya juga sama seperti yang sebelumnya, mengambil semua nilai unik dari kolom PT08S4NO2 terhadap data frame. Kemudian kita coba run. Dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita memasukkan data frame PT08S5O3 unique, yang tujuannya sama juga seperti sebelumnya, mengambil semua nilai unik dari kolom PT08S5O3 terhadap data frame. Kemudian kita coba run, dan hasilnya seperti ini. Baiklah, saya Nadinda Aurora akan melanjutkan presentasi bagian data preparation, yang dimana hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport dua library, yaitu ada Pandas dan juga Seaborn. Kemudian kita akan memanggil data frame yang sudah kita inisialisasi dengan df, dan juga kita akan tampilkan kolom-kolom yang ada pada df dengan memanggil fungsi df.columns. Sudah terlihat nama-nama kolom yang ada pada df. Kemudian kita akan mengganti nama dari kolom unnamed 15 dan juga unnamed 16 dengan nama kolom 01 dan juga kolom 02. Setelah itu, kita akan fiksasi memanggil apakah kolom yang pada ada df itu terganti atau tidak dengan df kolom. Ternyata sudah terganti dengan kolom 01 dan juga kolom 02. Kemudian, kita akan masuk ke bagian mengisi nilai yang hilang atau missing value. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk dapat melihat jumlah nilai-nilai nul pada data frame yang kita gunakan, yaitu df tadi, dengan memanggil df is null dan juga menggunakan sum. Terlihat jumlah-jumlah nilai nul pada setiap kolom. Kemudian kita akan menghitung setiap rata-rata pada setiap kolom yang ada pada df dengan memanggil fungsi main value, dan kita panggil data frame-nya dan kita isikan nama kolom yang kita pilih, dan kemudian kita karena menghitung rata-rata kita panggil dengan mean, dan kita panggil lagi menggunakan fungsi main value dan didapatkan nilai rata-rata ini. Kemudian kita akan mengisi nilai hilang pada kolom yang kita pilih. Ini misalnya ada kolom COGT dengan memanggil fungsi df dan kita isi nama kolomnya yaitu COGT, kemudian .fillna dan juga kita masukkan main value dengan in place true. Nah, jadi dua code ini akan kita terapkan kepada seluruh kolom-kolom yang bertipe numerik. Nah, jadi bisa dilihat hasil-hasilnya dan juga pergantiannya. Nah, kemudian
kita akan melihat kembali apakah jumlah nilai-nilai nol itu sudah berkurang atau tidak pada data yang bertipe numerik pada kolom-kolom pada di DF. Kita panggil lagi dengan df.isNull dan juga sum. Ternyata dari kolom COGT yang bersifat numerik sampai PT08.S503 ini sudah berkurang. Dan setelah itu kita lihat ternyata jumlah dari nilai nol pada kolom 01 dan juga kolom 02 itu sangat banyak. Nah, jadi kita akan menghapus kolom-kolom yang terdapat nilai nol yang sangat banyak itu tadi, yaitu kolom 01 dan juga kolom 02 dengan fungsi drop kolom. Kemudian kita inisialisasi dari data frame dari DF tadi menjadi D1. Nah, kemudian kita panggil lagi menjadi D1. Hasilnya seperti ini. Kemudian dari D1 tadi kita akan melihat nilai nol berupa jumlahnya dari data D1 tadi sudah kita inisialisasi dari DF menggunakan D1.isNullSum. Terlihat? Nah, kemudian setelah tadi sudah kita inisialisasi berulang-ulang dari DF menjadi D1, kita inisialisasi kembali menjadi DD. Yang dimana DD ini dari inisialisasi dari D1 tadi. Yang dimana berfungsi untuk menghapus baris-baris nilai yang hilang pada data frame D1 tadi. Nah, kemudian dengan fungsi DD sama dengan D1.drop. Nah, kemudian kita panggil lagi dari inisialisasi DD tadi itu menjadi DD.isNull dan juga sum. Ternyata baris-baris dengan nilai-nilai nol tadi sudah terhapus. Kemudian untuk visualisasi kembali kita akan melihat info dari data DD tadi yang sudah kita inisialisasi. Nah, kemudian kita akan juga menampilkan seluruh kolom dan juga baris dari DD tadi. Sudah terlihat? Sekian presentasi dari saya, Nadinda Auroras. Untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang hapus outliner pada data yang kami gunakan. Menggunakan lembar lampu dan kanvas. Lalu karena kita mencari outliner, maka kita menentukan kuantitas pertama dan kuantitas ketiga. Di mana kita menggunakan numpy persentil ke 25 dan ke 75 sebagai kuantil pertama dan kuantil ketiga. Lalu kita menggunakan kolom COGT dan sebenarnya kita akan menggunakan ke seluruh kolom. Lalu sudah ditemukan bahwa kita sudah menentukan kita kuantil pertama dan ketiga dan antara kuartil serta batas atas dan batas bawahnya. Dan kita masukkan data frame ke A1 di mana ada kedua menjadi data frame baru. Nah, sini hanya berisi baris-baris data frame dari data frame tadi yang semua bersyarat, di mana dia lebih dari batas bawah dan kurang dari batas atas, hingga hanya tengah-tengahnya saja. Awalnya dari 937 baris berkurang menjadi 7.459 baris saja. Lalu kita gunakan dengan titik 08 kolom kedua, yaitu titik 08 sampai CO. Menggunakan rumusnya sama, dan di sini ketemu bahwa batas atasnya 655 dengan batas bawah 487. Kita menggunakan data frame A1 yang tadi kita gunakan. Nah, data frame ini satu. Nah, sekarang kita gunakan A2 dan bersyarat
nya lebih dari batas bawah dan kurang dari batas atas, sehingga berkurang lagi dari 400, 700, berkurang lagi dari 7.449 baris menjadi 7.188 7.118 baris saja. Itu kami gunakan untuk kesemua kolom, sehingga nilai akhir dari bulan terakhir atau data frame terakhir atau sisa baris dari data frame terakhir yang kita gunakan itu adalah data frame A12, yaitu menjadi A13 sekarang dengan kolom A. Nah, sehingga dari 7.119 baris sekarang tersisa 5.466 baris saja, dan itu adalah nilai yang bersih dari outline, sehingga bisa dilanjutkan dengan mengecek duplikat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.